Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kembali dengan saya Onil di Renungan Harian Sulung. Kali ini Renungan Harian Sulung kita berjudul Film, Game, dan Anak. Ya, ini bagian yang pertama, saudara-saudari. Saya ambil dari buku ini, saudara-saudari. Jadi saya sharing buku aja dan saya tambahkan pemikiran-pemikiran saya. Ini buku tentang televisi, video game, dan anak dari Pak Paul Gunadi. Ini sebenarnya salah satu dosen konseling saya di kampus saat ya, saudara-saudari. Nah, di sini dikatakan bahwa, sebelumnya kita baca ayat dulu ya, dari Roma 12 ayat 2. Nah, Roma 12 ayat 2 saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudari, kita semua kan tentunya sebagai pasangan suami istri kan punya anak-anak yang mungkin masih kecil, yang sekitar di bawah usia 10 tahun ya. Mungkin khusus untuk Bapak Ibu yang punya anak, atau mungkin Bapak Ibu pasutri yang sudah lansia tapi punya cucu ya. Jadi ini berguna sekali untuk kita bagaimana kita mendidik anak kita di rumah untuk menanamkan faith at home supaya iman Kristen anak kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, di sini dikatakan seperti ini, kehadiran film dan game di dalam dunia anak-anak khususnya di bawah usia 10 tahun itu tidak bisa dipandang remeh, saudara-saudari. Itu bukan sesuatu yang seperti entertainment atau hiburan yang netral sebetulnya, tetapi di dalamnya itu ada hal-hal yang bisa mengganggu iman daripada anak-anak kita. Nah, dikatakan di dalam buku ini, kehadiran game atau film itu membawa dampak pengaruh pada anak, khususnya pengaruh itu sangat besar terjadi di anak-anak usia 9 atau 10 tahun ke bawah ya. Jadi Bapak Ibu di sini ada 2 poin yang akan disampaikan ya. Poin yang pertama adalah seperti ini. Pertama, kita harus ketahui bahwa anak-anak pada usia tersebut ada dalam tahap pemikiran konkret. Mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Ini poin yang pertama. Nanti poin yang kedua itu nanti tentang moralitas, pembentukan moralitas anak ya. Tapi nanti saya sharingkan di RHS yang berikut saja, saudara-saudari. Nah, pertanyaan seperti ini. Jadi waktu Paulus bilang itu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kata serupa itu di bahasa aslinya itu ya, itu squeeze into the mold. Artinya apa? Artinya dunia ini mendorong kita dan memaksa kita itu masuk ke dalam cetakannya gitu. Apapun yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukanlah sesuatu yang netral, saudara-saudari. Pergi ke mall, nonton film, main game. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen dengan polos-polosnya berkata, itu kan hiburan ya. Tetapi dalam hiburan itu tidak serta-merta hanya hiburan saja, saudara-saudari. Tetapi ada narasi-narasi, ada cerita-cerita, ada nilai-nilai yang ditancapkan kepada kita. Dan khususnya kepada anak-anak kita yang di bawah umur 10 tahun saat ini. Nah, di sini dikatakan seperti ini, saudara-saudari. Bahwa mereka itu belum mampu berpikir dengan abstrak. Mereka itu belum bisa memisahkan antara yang fiksi dengan yang realita. Jadi yang nyata sama yang abstrak itu mereka nggak bisa bedain. Artinya seperti ini, saudara-saudari. Kalau anak-anak kita itu bermain game atau menonton film, mereka itu nggak bisa memisahkan apakah itu hanya film yang dimainkan oleh aktor-aktor, ya hanya sekedar sesuatu yang direkayasa, atau itu sebenarnya sebuah realita. Buat mereka itu semua realita, gitu. Dan waktu mereka bermain game, mereka itu belum bisa memisahkan bahwa game itu adalah sesuatu yang fiksi atau yang tidak real. Ada beberapa game kan yang nggak mungkin kan kita terbang tiba-tiba atau loncat dari gedung ke gedung gitu ya. Nah, itu buat anak-anak di bawah 10 tahun, mereka hanya bisa melihat itu secara fisik, itu nyata, itu realita. Padahal itu sebetulnya bukan gitu. Jadi intinya apa Bapak Ibu? Kita harus benar-benar mensortir hal-hal apa yang mereka tonton dan game-game apa yang mereka main, saudara-saudara. Karena itu membentuk mereka ya. Nah, jadi mereka tuh jadi nggak sadar kalau itu dimainkan para aktor dan itu adalah sebuah film rekayasa. Dan ini sangat berbahaya sekali, saudara-saudari, kalau kita itu dengan serta-merta mengajak mereka menonton di bioskop tapi kita tidak tahu konsekuensi nilai-nilai apa yang masuk dalam diri mereka gitu. Jadi kan kadang-kadang kita kan senang tuh bawa anak-anak, ayo nonton, tapi yang kita tonton, yang mereka nonton itu kita nggak lihat nilainya apa, nilai Kristennya apa, nilai dunianya apa. Kita hanya suguhkan itu sebagai sebuah hiburan dan itu berbahaya, saudara-saudari. Apalagi kalau kita memberikan anak-anak kita gadget-gadget, smartphone atau tablet di masa usia yang terlalu kecil, tetapi tanpa pendampingan oleh kita, itu juga sangat berbahaya sekali, saudara-saudari. Kita sebagai orang tua itu punya fungsi sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, atau secara simbolik sebagai pendeta di rumah bagi anak-anak kita.
Itu fungsi orang tua. Dan salah satu fungsi imam adalah dia perlu tahu membedakan mana ajaran yang benar dan yang salah, mana yang sesat, palsu, dan mana ajaran Tuhan. Berarti dengan kita membiarkan itu segala suatu film dan game bisa mereka mainkan secara bebas, terutama di usia 10 tahun ke bawah, maka kita tidak sedang menjalankan fungsi keimaman kita di dalam rumah, saudara-saudari. Kita tidak sedang memilah-milah mana ajaran atau narasi-narasi atau cerita-cerita apa yang perlu mereka konsumsi, mana yang tidak, gitu, saudara-saudari. Nah, itu satu poin ya, saudara-saudari. Nah, kemudian ini kita kasih beberapa contoh ya, saudara-saudari. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya film dan game, tetapi perilaku orang tua di rumah pun ya, mereka itu papa sama mama gimana, mereka berantem, ada yang satu mendominasi, satu menghakimi yang lain, itu semua jadi seperti sebuah film yang mereka lihat dan mereka mengatakan bahwa oh hidup itu seperti ini ya gitu ya. Nah, makanya hati-hati saudara-saudari, perilaku orang tua pun suami kepada istri, istri kepada suami itu menjadi nilai-nilai yang bagi mereka itu sebuah kebenaran. Padahal mungkin di rumahnya orang tuanya cekcok terus-terusan gitu ya, atau saling marah-marah, atau kadang ada KDRT. Itu buat mereka menjadi oh keluarga itu seperti ini toh yang benar gitu. Itu jadi model buat mereka. Mereka nggak bisa milah-milah. Ini harusnya bukan ya, ini kenapa ya seperti itu. Jadi why-nya itu, kenapanya itu mereka nggak bisa. Mereka nggak punya kemampuan itu untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun, saudara-saudari. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke beberapa contoh ya. Misalnya seperti kalau misalkan anak kecil di bawah 10 tahun itu sudah banyak mengkonsumsi film-film horor ya terutama. Nah, itu membuat mereka mempunyai satu penilaian bahwa oh ternyata setan itu ada di mana-mana ya gitu ya. Terus misalnya ada film-film yang bertemakan kuburan apa segala macam, itu mereka akan asosiasikan oh ternyata di kuburan itu banyak setan nih ya gitu ya. Padahal ya saudara-saudari, setan itu sebenarnya jumlahnya nggak banyak saudara-saudari. Dan mereka sifatnya tidak maha hadir. Jadi nggak mungkin di setiap kuburan itu ada setan, itu nggak mungkin saudara-saudari. Ini faktanya seperti itu. Tapi kan anak kecil itu kan taunya, oh kalau kuburan pasti ada setannya. Nah itu kan jadi sebuah kebohongan ya. Apalagi waktu kecil itu diceritain sama kakaknya, diceritain sama papa mamanya tentang ada setan di sini, setan di sana. Nah itu akan merusak nilai-nilai dan pandangan dia terhadap realita yang sesungguhnya saudara-saudari. Ya. Hingga dia hidup seringkali di dalam ketakutan. Bahkan waktu dia berada di ruangan-ruangan tertentu, waktu dia sudah besar pun ya, bahkan dia akan merasa, oh kayak ada setan yang ngeliatin dia, atau di ruangan ini seperti ada setan, padahal belum tentu ada setannya juga gitu saudara-saudari, nggak selalu ada gitu. Ya, jadi ini jadi seperti sesuatu yang dipercaya dan akhirnya jadi hidup di dalam dunia yang penuh takut, karena bentukannya itu di bawah 10 tahun saudara-saudari. Ya. Jadi kemudian yang kedua misalnya anak-anak melihat film-film seperti penculikan anak gitu ya. Nah mungkin waktu dia SD dia lihat film penculikan anak, aduh ngeri ya diculik gitu ya. Terus kemudian dia kalau ke sekolah jalan takut-takut, di jalan di bus takut-takut, mau naik angkot takut-takut gitu. Jadi seakan-akan kapanpun bisa terjadi penculikan terhadap dirinya gitu. Dia bisa dijahatin orang gitu. Akhirnya jadi selalu stres kalau di jalanan gitu. Padahal ya penculikan anak ini kan terjadinya kan mungkin 1 dari 1000-an atau puluhan ribu anak gitu. Nggak terjadi setiap hari dan nggak terjadi pada setiap anak. Tapi anak-anak ini mengira bahwa ini ada realita yang bisa terjadi pada semua anak termasuk dirinya. Nah ini kan juga berarti kan film-film kekerasan seperti penculikan anak atau film-film kekerasan lainnya, itu kan berarti berbahaya sekali ya, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana sebuah film yang dibuat oleh aktor dan itu fiksi. Mereka nggak bisa bedain. Pokoknya begitu mereka lihat, oh ini tuh dunia, oh ini realita gitu. Juga sikap di dalam keluarga, orang tuanya gimana, oh ini keluarga toh, modelnya kayak begini toh harusnya gitu. Jadi itu mereka langsung serap semua, jadi kayak semacam mesin fotokopi gitu aja langsung gitu, tanpa ada filter gitu ya. Ini khususnya untuk anak-anak di bawah 10 tahun ya saudara-saudari. Kalau di atas itu baru timbul yang namanya reasoning, abstraksi itu mulai terbentuk, imajinasi mulai terbentuk, baru ada pertanyaan why-nya, kenapanya itu mulai terbentuk di atas 10 tahun ya saudara-saudari. Nah kemudian kalau misalkan anak-anak dikasih film-film tentang perselingkuhan gitu, misalnya ada film, oh papanya ada suami selingkuh gitu, terus istrinya marah-marah dan dia akan mengambil satu kesimpulan bahwa oh ternyata pria itu memang tukang selingkuh ya, jadi nggak bisa dipercaya ya. Nah anak ini nanti jadi nilai buat dia waktu gede, waktu dia pacaran, nanti waktu dia nikah gitu, itu akan masuk dalam dirinya bahwa oh ini pasangan saya ini nggak bisa dipercaya nih,
Ini adalah tukang selingkuh. Akhirnya jadinya apa? Overprotective, saudara-saudari. Setiap jam ditanyain pacarnya di mana, atau waktu udah nikah suaminya ditanya, kamu jam segini di mana? Kamu jam segini di mana? Jadi memang dicurigai sebagai tukang selingkuh gitu. Karena itu bentukan dari kecilnya memang suka nonton film seperti itu. Belum lagi apalagi ada kejadian-kejadian di rumahnya, misalnya mamahnya selalu curigaan sama papahnya gitu. Ya, misalkan banyak juga nih ya kejadian seperti ini ya. Mamahnya itu selalu nggak puas sama papanya, curhatnya sama anaknya. Karena dia pikir mama tuh karena mamanya mungkin berpikir harus baik sama anaknya, jujur sama anaknya. Ini salah, saudara-saudari. Anak-anak itu belum bisa menerima kontentingan kita, kejujuran kita sepenuhnya. Terutama anak-anak di bawah 10 tahun ya. Jadi tidak semua hal bisa kita bicarakan pada mereka. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang mamanya nggak puas sama papanya, dia ngomong sama anaknya, dia ceritain sama anaknya, oh papa tuh begini, papa tuh begitu, oh gitu. Akhirnya anaknya punya satu pandangan ya, anak khususnya di bawah 10 tahun ini punya pandangan bahwa oh ternyata cowok itu nggak bisa diandelin ya, cowok itu pembawa penderitaan buat wanita ya gitu. Nah seperti itu saudara-saudari. Jadi berbahaya sekali film, game ya, terutama juga perilaku orang tua yang dilihat oleh anak di bawah 10 tahun saudara-saudari. Karena itu bisa menjadi nilai-nilai kehidupan dia ya, padahal nilai-nilai itu bukanlah nilai-nilai alkitabiah saudara-saudari. Ya. Kemudian mungkin kita bisa lihat juga sinetron-sinetron yang atau drakor ya, drama Korea atau sinetron, film-film barat yang mungkin mengisahkan kehidupan aktornya tuh yang mewah ya. Sehingga anak-anak punya pandangan seperti ini. Oh, jadi hidup itu adalah untuk menjadi kaya. Kalau kaya itu bahagia gitu, misalnya gitu ya. Karena anak 10 tahun kan nggak bisa bedain. Pokoknya yang dia lihat itu, oh kehidupan itu adalah tentang sukses gitu. Apalagi nanti ditambahin sama orang tuanya. Nah, kamu biar gede jadi orang ya. Kamu biar jadi orang yang sukses ya. Padahal itu kan bukan nilai-nilai alkitabiah saudara-saudari. Kita itu hidup itu untuk mensukseskan orang lain, bukan mensukseskan diri kita gitu. Kita hidup itu bahkan kalau kita benar-benar menghidupi Kristus, kita hidup itu untuk memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri gitu. Nah, itu kalau dari filmnya udah begitu, orang tuanya nambahin pengajaran yang sifatnya duniawi juga gitu, bukan mengajarkan anak-anaknya untuk mencari panggilan Tuhan, carinya untuk jadi sukses, kaya, mapan gitu. Nah, itu kan jadi double ya saudara-saudari ya. Dan itu kan menjadikan nilai atau prinsip hidup bagi anak-anak kita ya. Apalagi itu masuknya di bawah 10 tahun saudara-saudari. Dan berbahaya sekali anak-anak kita itu akan menjadi orang Kristen tapi prinsip hidupnya, mimpi-mimpinya itu sangat sekuler, sangat duniawi, dan sangat materialisme, saudara-saudari. Karena filmnya mengajari materialisme, orang tuanya juga nambahin, ngajarin materialisme. Jadi hidupnya, Tuhannya itu adalah materi dan uang. Ya, akhirnya hidupnya menghamba pada mamon. Nah, saudara-saudari, jadi kenapa saya bercerita seperti ini dan dapat hal yang baik sekali dari buku ini ya. Saya berpikir begini, sebagai orang tua Kristen, kita harus kritis sih, saudara-saudari. Bagaimana kita harus kasih mereka gadget kapan, waktunya kapan, dan apa yang mereka tonton kita seleksi secara teliti sekali saudara-saudari. Terutama untuk anak-anak di bawah 10 tahun. Kita perlu menjadi imam yang memisahkan apa yang bisa mereka konsumsi. Ya tentunya yang mereka konsumsi itu kebenaran firman. Ada film-film yang baik kok. Ada game-game yang baik kok gitu. Nah, kita itu sebagai orang tua, sebagai imam itu yang memisahkan itu. Mana yang mereka tonton dan mana yang mereka mainkan saudara-saudari. Itu tanggung jawab kita saudara-saudari. Bukan tanggung jawab pembina, pendeta, dan bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Karena kitalah sebagai orang tua yang hadir bersama mereka hampir setiap hari dan hampir setiap jam saudara-saudari. Dan itulah tanggung jawab keimaman kita sebagai orang tua. Mari kita berdoa saudara-saudari. Bapak, terima kasih untuk firman hari ini sehingga kami para orang tua bisa sadar bahwa ternyata ada hal-hal yang kami perlu ketahui untuk anak-anak atau cucu kami yang masih berusia di bawah 9 atau 10 tahun ya Tuhan. Ajarkan kami sebagai kakek atau nenek atau orang tua untuk bisa memilah-milah kebenaran dan juga bisa secara bijak memberikan mereka gadget dengan waktu tertentu, dengan konten-konten tertentu. Kami bisa membatasi dan juga kami bisa menjadi pendamping buat mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka tonton itu kami bisa tambahkan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami supaya jangan sampai anak kami dicetak serupa dengan dunia ini ya Tuhan, tapi biarlah anak-anak dan cucu kami bisa dicetak serupa dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.